adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 10 Desember 2022, hari biasa pekan kedua Advent. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menerbitkan cahaya kemuliaan-Mu dalam hati kami. Semoga pada saat kedatangan putra-Mu, kami setia menjadi putra-putri cahaya kasih-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita manusia adalah citra Allah. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kita mempunyai akal budi dan hati. Maka kita punya perasaan dan pikiran yang kemudian diungkapkan melalui perkataan dan tindakan. Dengan akal budi kita mempunyai pengertian, mempunyai pandangan ke depan yang kita kenal sebagai visi. Yesus datang dengan visi melayani anak-anaknya, yaitu kita manusia. Dan pelayanan Yesus tanpa pamrih. Pelayanannya berbentuk cinta kasih yang diuraikan melalui kesembuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Karena itu Yesus menyembuhkan yang lumpuh, yang buta, yang tuli, juga yang gila. Bahkan mempertobatkan orang-orang yang berdosa, yang kita kenal antara lain Sakeus yang bertobat. Yesus juga memberikan gambaran perumpamaan-perumpamaan kepada para gembala dengan menceritakan tentang domba-domba, kepada para petani membicarakan tentang kebun anggur atau buah anggur, untuk membuat suatu pengertian. Dalam relasi kita satu sama lain tentu harus ada pengertian dan harus ada visi. Maka kalau kita mempunyai satu visi, pelayanan kita mudah, terarah, jelas. Tapi kalau kita berbeda visi, sama seperti air dengan minyak yang tidak bertemu. Misalnya contoh dalam pelayanan, yang satu dengan tanpa pamrih, dengan tulus dan polos. Sementara yang lain dalam pelayanan bersikap matre, memilih yang kaya, yang banyak uang.
Bila dua orang ini bekerja bersama, maka tidak akan cocok. Maka dalam Injil pada hari ini kita mendengar peristiwa atau cerita tentang Elia dan Yohanes Pembaptis. Kedatangan Elia dalam perjanjian lama dimaksudkan agar umat Israel bertobat dan meninggalkan berhala mereka kepada dewa-dewa Baal. Maka lalu mereka yang kepala batu, akhirnya Elia membuat sebuah pernyataan dan juga mengadu argumen dengan para berhala. Masih ingat mungkin cerita tentang Elia. Elia gemas sekali dengan perilaku umat Israel. Maka dia tantang mereka. Dan mereka pun juga mengatakan, aku juga berani tantang juga. Jabanin deh. Lalu Elia katakan, oke, saya hanya ingin menyatakan bahwa Allahku adalah sang pemenang. Allahku adalah sang pencipta. Allahku yang pemberi hidup. Coba sekarang kamu, berhala-berhalamu itu, dewa-dewamu itu, kita ajukan satu pertandingan supaya kita bisa buktikan siapakah Allah yang benar. Maka dibuatlah pesta. Caranya, mari kita berdoa, kita pesta. Saya akan bawa Yahweh-ku kepadamu dan kau bawa dewa-dewimu. Kita potong burung-burung, domba-domba, dan tidak tanpa api kita berdoa. Supaya sang pemimpin kita memberi api. Silahkan Anda lebih dulu. Diadakanlah pesta menari, joget, menari, minta belas kasihan dewa-dewinya. Sampai jam 12 siang tidak ada api apapun. Waktu sudah ditentukan dan Elia katakan, oke, sekarang bagianku, duduk. Tapi ingat ya, kalau itu terjadi kamu habis. Maka Elia berdoa kepada Yahweh. Dan tidak lama kemudian api menyambar semua persembahan. Burung-burung yang sudah disembelih, domba-domba yang sudah disembelih itu dibakar habis. Tentu menjadi matang, bisa dimakan. Maka kemudian ditangkaplah mereka. Maka lalu saudaraku terkasih, umat Israel ingat akan peristiwa Nabi Elia dan para penyembah berhala dewa-dewi Baal. Elia merupakan nabi yang besar dalam perjanjian lama. Kemudian kedua, dalam perjanjian baru awal kita kenal Yohanes Pembaptis yang hidupnya bertapa, makannya belalang, anggur hutan, berteriak-teriak, luruskanlah jalan Tuhan. Dia mempersiapkan kehadiran Yesus dalam pelayanannya. Dan dia menyatakan tentang kebenaran. Ada satu hal yang perlu kita ingat. Ketika Yesus hadir di Galilea, dia mengatakan, biarlah Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Maka kemudian dia berjalan di tempat yang lain memberitakan kabar gembira. Ternyata terantuk pada keadaan atau situasi Herodes. Dia melihat perilaku Herodes tidak beres. Dia mengambil istri Filipus, saudara sepupunya, Herodias. Maka Yohanes mengatakan, hei Herodes, kau tidak pantas ambil istri orang. Herodes di satu sisi hormat kepada Yohanes, tapi jengkel juga kepada Yohanes yang mengkritisi dia, ikut campur. Maka kemudian pada suatu hari Yohanes ditangkap. Dan kepadanya kemudian dipenggalkan apa? Sebuah peristiwa pesta. Mabuklah Herodes ini.
Lalu dia katakan, karena anaknya Herodias menari dengan sukacita, dia mengatakan, senang sambil mabok-mabokan, apa yang kau mau minta, setengah istana pun aku beri. Lalu dia hanya minta kepada Herodes kepala Yohanes, dan akhirnya Yohanes dipenggal kepalanya. Dari pengalaman ini ingin disampaikan bahwa penyelewengan, skandal-skandal bisa mencelakakan orang-orang benar. Kenapa? Kenikmatan bisa menutup nafsu-nafsu kita dan kita gunakan kekuasaan seenaknya, dan itu sudah terjadi dalam diri Herodes Herodias, dan kurbannya adalah Yohanes Pembaptis. Maka pada hari ini Yesus mengatakan tentang dua tokoh ini untuk mengingatkan kita agar pada masa Advent ini kita melihat dan merefleksi diri. Adakah aku ini masih menyembah berhala, pergi-pergi ke dukun-dukun? Apakah aku juga masih membuat skandal-skandal? Hidup berkeluarga, punya will, punya pil. Bahkan juga orang-orang yang tidak menikah karena agama, apakah betul melaksanakan hal tersebut dengan sungguh-sungguh? Inilah refleksi yang ditampilkan dalam Injil Matius pada hari ini. Bertobatlah. Inilah kesan yang ditampilkan dalam Injil pada hari ini. Agar apa? Melalui pertobatan kita menjadi orang yang diperbaharui kembali. Semoga usaha-usaha kita senantiasa diberkati Tuhan. Amin.